Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Bilawiya Sidiki dengan NIM 184101258. Saya dari Sistem Informasi Universitas Dinamika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang seeding yang ada pada Laravel. Nah, jadi sebelumnya seeding itu apa sih? Nah, seeding kalau di bahasa Indonesia, seeding merupakan pemberian biji atau bercocok tanam seperti itu. Tapi kalau di Laravel kita bukan literally bercocok tanam gitu. Kita dalam seeding itu dia ada proses yang akan menginputkan eh, suatu isian dari suatu tabel gitu. Jadi nanti langsung ada isian tabel isian dari suatu tabel. Nah, seeding ini biasanya digunakan untuk semisalnya kita akan menggunakan project kita untuk testing. Lah, untuk testing tersebut misalnya kita menggunakan akun admin. Nah, akun admin tersebut kita tidak perlu repot-repot untuk mendaftarkan ulang seperti yang biasanya dilakukan registrasi. Nah, jika ingin ada isian defaultnya, kita bisa menggunakan yang namanya seeding ini. Nah, langsung saja ke code-nya. Nah, di sini saya sudah ada namanya project pertemuan 10. Di sini kita akan menggunakan migration bawaan dari di sini saya menggunakan Laravel 7 ya. Migrationnya ini sudah ada harusnya namanya users. Sebelumnya kita ganti dulu di env-nya. Di sini saya buat database baru dulu. Namanya belajar seeding misalnya. Nah, belajar seeding ini kita taruh di env yang tadi. Tempatnya di sini. Namanya db database. Ini nama databasenya, koneksinya menggunakan MySQL. Untuk ininya nggak usah diganti-ganti. Untuk Windows sama ininya udah betul. Kalau di Windows username root, passwordnya kosong. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan proses migrasi dengan cara php artisan migrate. Boom. Nah, sini kita refresh. Kita lihat di ini belajar seeding. Nah, di sini kan sudah ada beberapa tabel dari hasil migrasi kita tadi. Nah, di sini sebelumnya proses seeding itu untuk MVC sendiri kita memerlukan yang namanya model. Nah, untuk model bisa dilihat ini kita menggunakan PHP artisan make model. Make model. Terus kita kasih nama users. Kita enter. Oh, mohon maaf, salah penempatan titik 2-nya. Nah, jadi kalau dilihat di sini ya, folder app kita buka, di sini sudah ada namanya model users. Nah, di sini kita tambahkan isian protected available. Nah, kita selanjutnya kita tutup aja ini. Nah, selanjutnya kita membuat yang namanya seeding. Untuk di Laravel 7 sudah jelas sekali kalau di sininya. Nah, untuk melakukan seeding kita menggunakan ini PHP artisan make seeder. Misalnya kita pakai ini sama persis atau kita ganti misalnya jadi users seeder. Gini. Nah, di sini pas tekan lalu enter.
Nah, sini seedernya sudah terbuat. Nah, untuk melihatnya kita bisa dilihat di sini di database. Nah, ini ada folder lagi yang namanya sheets. Ini kita buka. Nah, ini masih kosongan ya. Nah, selanjutnya untuk melakukan proses seeding kita tambahkan dulu. Pertama-tama kita import dulu ya. Kita import use model. Salah ya, maaf. Setelah itu nama modelnya, ini tadi nama modelnya kita users, koma. Nah, di sini kita buat komen untuk menghapus dulu isian dari suatu tabel. Kita tadi tabelnya namanya juga users, jadi kita tulis di sini users. Ini untuk memastikan aja biar di delete dulu seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan. Untuk menambahkannya kita langsung pakai modelnya aja, langsung panggil users, create array. Nah, di sini jangan lupa titik koma dulu. Sini kita isikan array sesuai dengan kolomnya. Jadi ini kan kita menggunakan users. Nah, ini ya, name. Misalnya saya mau name, email, sama password. Nah, ini tulis name. Setelah itu array. Misalnya name-nya tadi kita case-nya menggunakan admin, koma, email sama password yang terakhir. Emailnya kita kasih admin@admin.com. Ini salah. Nah, setelah itu yang terakhir password. Nah, untuk password sendiri di Laravel ada yang namanya perintah untuk hash. Proses hashing itu suatu proses enkripsi suatu password. Langsung saya contohkan aja. Jadi caranya hash make, setelah itu dalam kurung. Nah, ini passwordnya. Misalnya kita admin 1234 seperti itu. Nah, nanti ini kita lihat, oh ini koma ya, bukan titik koma. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah itu kita jalankan prosesnya dengan menggunakan perintah ini php artisan db seed. Boom. Ya, ini ya, proses seedingnya telah komplit. Setelah itu kita lihat, nah ini masih kosong, kita refresh dulu. Karena tadi tidak masuk, saya kelupaan di sini di awalnya. Nah, jadi untuk seeder itu kita bisa memiliki beberapa seeder, misalnya untuk user, untuk barang-barang, misalnya seperti itu. Nah, di sini harus dipanggil dulu di sini. Kita uncomment. Nah, ini call nama seedernya, kelas seedernya. Kita pastikan. Ya, seperti ini. Terus
Misalnya kita kasih apa, pemberitahuan, namanya komen, setelah itu info, users table seeded, titik koma. Nah, kita ulangi lagi. Nah, ini ya, harusnya seperti ini yang benar. Jadi dia melakukan proses seeding di user seeder. Lalu kita lihat. Nah, sini ya, sudah ada admin dengan email admin@admin.com. Nah, ini proses password yang kita hashing tadi. Jadi dia akan berupa seperti ini. Ini kan emang sudah hashing ya, sudah terenkripsi gitu. Ya, seperti itu caranya seeding. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.